Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Hoirunisa, mahasiswi STIMIK Dharma Negara, kelas 23J dengan NIM 232101016. Selamat datang di video presentasi saya. Tahukah Anda bahwa komunikasi nirkabel telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam video ini kita akan menjelajahi sistem komunikasi nirkabel, cara kerjanya, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi. Mungkin sebagian orang awam itu bertanya, apa sih komunikasi nirkabel itu? Komunikasi nirkabel adalah metode pengiriman informasi tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini cukup berbagai jenis seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Mari kita lebih dekat untuk mengenal tentang komunikasi nirkabel ini. Kita mulai dari sejarah singkat mengenai komunikasi nirkabel. Sejarah komunikasi nirkabel dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan radio oleh Guglielmo Marconi. Dari sinyal asap hingga radio dan sekarang jaringan 5G. Perkembangan teknologi ini sangat pesat. Contohnya saat ini kita dapat melakukan panggilan video dengan kualitas tinggi hanya dengan menggunakan ponsel kita. Bagaimana sih cara kerja dari komunikasi nirkabel itu sendiri? Pada dasarnya, sistem ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan data, misalnya Wi-Fi, menggunakan frekuensi radio untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal. Selanjutnya, setelah kita mengetahui secara singkat tentang sistem nirkabel itu, ada banyak manfaat nih dari sistem komunikasi nirkabel. Antara lain yang pertama, yaitu adalah mobilitas. Mobilitas itu apa sih? Pengguna dapat bergerak bebas dan tetap terhubung. Jadi pengguna bisa menggunakan ponsel mereka di mana saja asal terhubung ke jaringan. Yang kedua ada aksesibilitas, memudahkan akses informasi di mana saja. Jadi asal pengguna menggunakan perangkat yang menggunakan nirkabel, itu akan bisa mengakses apapun informasi yang mereka butuhkan di mana saja mereka berada. Selanjutnya adalah instalasi yang mudah dan tidak memerlukan kabel yang rumit. Jadi instalasi yang mudah untuk mengakses informasi atau lainnya dengan hanya menggunakan ponsel. Selanjutnya manfaat yang terakhir adalah skalabilitas. Artinya adalah mudah menambah perangkat baru ke dalam jaringan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui manfaat serta sejarah dari sistem komunikasi nirkabel, kita juga ada tantangan kenapa kita menggunakan sistem komunikasi nirkabel. Yang pertama, yang paling diperhatikan adalah interferensi sinyal. Sinyal dapat terganggu oleh perangkat lain. Jadi kalau kita terhalang gedung tinggi atau sinyal yang bisa menghalangi ponsel kita terhubung ke jaringan, itu juga merupakan tantangan dari sistem komunikasi nirkabel. Yang kedua ada keamanan. Data yang ditransmisikan dapat rentan terhadap penyadapan oleh pelaku penjahat cyber. Selanjutnya yang terakhir adalah jangkauan terbatas. Jangkauan sinyal dapat bervariasi tergantung teknologi. Jadi pengguna bisa mengakses tergantung komunikasi atau alat komunikasi yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Gimana kita setelah mengetahui sejarah, manfaat, serta tantangan dari sistem komunikasi nirkabel? Berikut adalah kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, sistem komunikasi nirkabel sangat penting dalam kehidupan modern kita. Meskipun ada tantangan, manfaat yang ditawarkan jauh lebih besar. Dengan memahami sistem ini, kita dapat lebih menghargai teknologi yang ada dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih terkoneksi. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.